dijelaskan di ayat mulai dari ayat yang ke-91. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan kalau seandainya Allah punya tandingan, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi karena pendapatnya tidak sama. Kemudian Allah ini alimul ghaibi, Allah yang mengetahui yang gaib, wasyahada, dan yang tampak ya. Kemudian fata'ala amma yusyrikun, maka maha tinggilah dia dari apa yang dipersekutukan. Kemudian di ayat 93, Qur rabbi imma, katakanlah, Rabbi imma turiyanni ma yu'adun, ya Tuhanku, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku apa yang diancamkan kepada mereka, yakni berupa azab. Nah, kemudian Rabbi fala taj'alni fil qaumidh dhalimin, ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim, karena aku nanti akan binasa pula. Jadi kata orang yang beriman, ya Allah, kalau memang apa yang kau sebutkan janjimu tentang akan diadab orang-orang yang durhaka kepadamu, mohon ya Allah, jangan sampai diriku ini berada di golongan mereka. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun, dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka. Jadi kata Allah, aku ini kuasa untuk memperlihatkan bagaimana ancaman kami kepada mereka. Idfa billati hiya ahsan, tolaklah dengan menampilkan hal yang lebih baik, yaitu budi pekerti yang baik, bersifat lapang dada, dan berpaling dari mereka yang kafir, as-sayyi'ata, yang hal yang buruk, perlakuan mereka yang menyakiti orang-orang beriman. Nahnu a'lamu bima yasifun, kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Jadi kata Allah, kalau kamu ingin memang terhindar dari mereka, tinggalkan secara baik-baik dengan budi pekerti yang baik tanpa menghina. Ini Islam. Jangankan kepada saudara Islamnya, kepada musuhnya sendiri Allah memerintahkan untuk tinggalkan mereka dengan idfa billati hiya ahsan. Yang baik, budi pekerti yang baik, lapang dada. Ini musuhnya, apalagi saudaranya. Jadi kalau ada orang Islam yang mana suka bertengkar sama tetangganya, suka bertengkar sama orang, ini berarti masih belum sempurna keislamannya. Maka hubungan kita itu dengan Allah saja. Nyaman udah. Latihan tonton. Karena kita ini ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa katanya Rasulullah ketika sudah selesai perang? Alhamdulillah kita sudah menang, kata Rasul. Yang paling berat itu bukan melawan musuh, tapi yang paling berat adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Jadi bagaimana kita tundukkan nafsu kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya dilatih. Jadi jangan sampai kita kira seandainya tidak ada setan, tidak akan ada orang jahat. Iblis dulu itu jahat kepada Nabi Adam itu sebelum ada setan. Karena setannya ya dia. Jadi sebelum dia jadi setan, dia sudah jahat sebelum adanya setan. Karena apa? Ada nafsu. Makanya kita ini disuruh jangan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Orang yang takut kepada Tuhannya kemudian dia tahan nafsunya. Fa innal jannata hiyal, maka dia akan masuk surga. Nahnu a'lamu bima yasifun, kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan, kedustaan dan perbuatan mereka, maka kelak kami akan membalasnya kepada mereka. Jadi bagi orang beriman ini, bagi orang beriman dia selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala di keadaan apapun. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Kemudian datang perintah lagi dari Allah, dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau min hamazatis syayatin, dari bisikan-bisikan setan. Maksudnya apa? Hamazat ini, yang dimaksud dengan hamazatis syayatin ini, bisikan yang dihembuskan ke dalam hati seseorang oleh setan. Contoh, setan ini ada dua, ada bangsa manusia, ada bangsa jin. Beda atau karhi kiri orang, ya Allah, kulat niat nahan, ya Allah, ini keperintahan ajunan. Datang nang ate, harga diri ini boleh tidak gitu jangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini keburu setan, insyaallah baklega. Ambil nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Datang setan manusia sana bah. Tai boleh sebenarnya. Anja perintah Allah saraja balas idfa billati hiya ahsan. Abo, kini jadi bude tobat tadi malam tahajud. Wanita itu lagi baru balas.
Enjaklah, tak laki punya. Tak laki jadi boleh songku aku tak laki. Ibu tiaki bah ya. Angke Ibrahim wah ngucap, on congko taki gitu jan. Lah jadi ngarwa kita paham Nabi Allah saroja. Mana aduh, caan pendekar tapak suci jan. Allah tinah benih bekton ada guna akhirnya untuk engkau menjaga diri. Arokan kita nyeting engkau. Kita kanjak yang berkata-kata kasar. Anjaklah. Bencong. Kau cak bencong ke bukti aki gusro ni kan. Jadi nikah ketika datang kuliban sambian melaksanakan perintah Allah, ikan aja orang, ikan baci orang ya. Tahan itu dengan idfa billati hiya ahsan, kemudian berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dengan perlindungan yang sempurna. Aku mohon hindari saya dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzubika min rabbi ayyahdurun. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan aku berlindung pula kepada engkau Rabbi ayyahdurun, ya Tuhanku, dari kedatangan setan-setan kepadaku. Yang dimaksud adalah mereka ini akan datang ya, membawa keburukan-keburukan. Pakai ate boleh sama. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Nah, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, nah, kemudian ia melihat kedudukannya di neraka dan di surga. Seandainya beriman, dia akan melihat di surga. Jadi bagi orang yang suka mendolimi, suka kufur ya, seketika mau meninggal, hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika hampir datang kematian itu, maka ditampakkan kepada dia siksaan atau azab di neraka. Tapi bagi orang yang beriman, sebelum dia meninggal, Allah akan tampakkan kepada dia surga. Makanya ketika orang itu beriman, ketika mati, cuk ketangis. Karena itu sudah lupa kepada kita semua. Karena dia sudah menikmati surga. Jadi dia sudah melihat nikmatnya surga. Jadi lupa ke bini seratin, lupa ke laki si genteng, lupa ke laki si belak. Mun ka laki si jahat tak kira ingat mak tetikan mati jadi ngudi lah tak ingat. Jadi ketika sudah mau meninggal, orang itu akan ditampakkan oleh Allah nikmat surga. Makanya kalau orang beriman itu mau meninggal tidak takut, Pak. Makanya kalau orang tua kita, sahabat kita, saudara kita meninggal, kalau dia orang soleh, jangan ditangisi karena dia meninggal. Jangan ditangisi karena mereka meninggal. Karena mereka itu sudah nikmat hidupnya, kan sakaratul maut dia sudah ditampakkan oleh Allah bagaimana nikmat yang akan ditempati nanti di surga. Jadi dia sudah lupa. Kalau orang yang tidak beriman, dia akan berkata, qala rabbirji'un. Ya Tuhanku, katanya, kembalikan aku ke dunia. Kenapa kok irji'un bukan irji'i? Karena kata ulama, ini irji'un ini maksudnya jamak, bukan satu ya. Karena untuk mengagungkan dari saking pentingnya kembali ke dunia, maka orang ini berkata irji'un. Irji'un. Yang di depan itu pakai qala. Jadi dalam bahasa Arab ada qala, ada qalu. Kalau qala itu satu orang. Kalau qala dua orang, kalau qalu banyak, lebih dari tiga. Nah, di sini tidak memakai irji'i ya. Kembalikan saya, tapi pakai irji'uni. Memakai kalimat jamak, memakai kalimat banyak. Kenapa? Untuk mengagungkan betapa pentingnya kembali ke dunia. Makanya kita ini masih hidup, ketika bangun tidur dianjurkan berdoa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kenapa? Nikmat paling nikmat di antara semua nikmat adalah hidup. Karena kalau orang hidup bisa menikmati nikmat yang ada di dunia. Kalau orang sudah mati, menghentikan segala nikmat yang ada di dunia ini. Andi mobil mau mati kan tak bisa. Ya aku. Orang yang tekalan di Alphard, mau mati tak kira ibu Alphard apa kun ambulan. Andi mobil misalnya apa tadi? Saya larang mobil tadi. McLaren Senna, Lamborghini. Jadi ada orang yang di Lamborghini bila mati pakun pakai ambulan. Karena Lamborghini tak bisa berloros. Jadi dari saking pentingnya untuk hidup lagi di dunia ini, sampai orang yang kufur kepada Allah dia berkata, qala rabbirji'uni. Ya Allah, dengan keagungan kehidupan, seakan-akan kalau saya bahasakan, dengan keagungan kehidupan yang saya nikmati selama ini, ya Allah, aku mohon kembalikan aku ke dunia, ya Allah.
Tidak bisa. Maka kalau kita merasa hidup kita ini sempit, seakan-akan permohonan kita itu tidak terijabah, minta kaya, minta sehat, minta apa saja, maka bersyukurlah kepada Allah karena kita masih diberi nikmat, yang mana nikmat ini diminta oleh seluruh orang yang sudah meninggal. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai kepada orang yang sekarang ini meninggal dunia, mereka meminta kepada Allah, Rabbir ji'un, kembalikan aku ke dunia. Jadi kita ini diberikan oleh Allah nikmat, yang mana nikmat itu diminta oleh orang seluruh yang meninggal dunia, mulai dari Nabi Adam sampai sekarang. Maka nyaman hidup gitu. Jadi daripada kita mikirin tak nikmat, mending nikmat ini kita syukur, ya Allah, nikmat ini diminta oleh seluruh orang yang meninggal. Ya, jadi meskipun Fir'aun jadi raja, itu tidak minta untuk dikembalikan kerajaannya, tapi diminta untuk dihidupkan kembali. Qarun itu meskipun kaya, tidak minta hartanya kembali, tapi minta hidup kembali. Kita yang diberikan nikmat hidup ini adalah permintaan Fir'aun, permintaan Qarun, dan permintaan Namrud. Maka kita diberi oleh Allah, yang mana seluruh manusia yang meninggal itu meminta nikmat itu. Makanya happy kita hidup, nyaman. Dari kesehatan, orang yang happy maka akan ada hormon endorfin. Betul paham ya? Akan membuat tenang, kekebalan tubuh akan kuat. La'alli a'mala salihan, untuk apa dikembalikan? Ada yang mengatakan malaikat Malik. Nah, ada yang mengatakan nanti akan ada yang bertanya, untuk apa dihidupkan kembali? La'alli a'malu salihan, agar aku berbuat amal yang soleh. Apa yang beramal soleh ini pertama kali yang akan dilakukan oleh dia. Kalau dia orang kafir, aku akan bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Karena orang yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, sebesar apapun dosanya, dia masih punya kesempatan untuk masuk surga. Tapi secara umum, dia akan beramal soleh, semua amal soleh dia akan lakukan. Fima taraktuh, terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Jadi nanti, ketika meninggal dunia, jangankan yang haram, amalan-amalan sunnah yang kita kerja, yang kita lalaikan itu, yang kita tidak sempat, kita minta kepada Allah untuk kita dihidupkan kembali. Amalan yang paling pertama akan ditampakkan nanti ketika orang meninggal, kata ulama, adalah sedekah selama hidup di dunia. Perhatikan, orang yang bersedekah di dunia itu tidak hilang, tapi Allah simpan. Kapan diberikan? Ketika meninggal dunia, amal itu akan diberikan penuh kepada orang itu. Makanya nanti di surah Al-Munafikun ketika ditanya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, untuk apa dikembalikan ke dunia? Maka dia berkata, fa as-saddaqah, aku akan bersedekah. Kemudian dia akan berkata, kalla, sekali-kali tidak, innaha, sesungguhnya itu permohonan yang kembali ke dunia tadi, kalimatun huwa qailuha, adalah perkataan yang diucapkannya saja, tidak ada manfaat baginya. Kita lanjutkan setelah selesai azan. Bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu berkata, la'alli a'malu sholihan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku akan beramal soleh. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak. Kalimat yang diungkapkan tadi itu tidak ada manfaatnya lagi bagi pengucapnya, tidak berguna. Wa min waraihim, dan di hadapan mereka, barzakhun, ada dinding. Barzakh ini apa ya? Penghalang antara dunia dan alam itu. Dia bukan surga, bukan neraka, karena nanti akhirat masih. Jadi surga dan neraka nanti keputusannya setelah di mahsyar, kemudian di yaumul mizan ditimbang, kemudian baru diputuskan antara neraka dan surga. Jadi kalau orang mati itu ada di alam barzakh. Dalilnya mana ini? Dalilnya adalah wa min waraihim barzakhun. Jadi ada di alam barzakh. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan, sampai nanti dibangkitkan kembali di hari kiamat. Fa idza nufikha fis suri, apabila sangkakala ditiupkan yang pertama hancur dulu alam semesta, kemudian ditiup yang kedua, baru dihidupkan kembali seluruh manusia. Fala ansaba bainahum yauma idzin, maka tidaklah ada orang yang mencari nasabnya di hari itu. Kalau di dunia, epokol orang, kebetulan epak tentara, ka boleh katang pak pokoknya. Kebetulan menjadi polisi, boleh katang menjadi.
Jadi gubernur, pokok kebelah katang embak. Kebelah ka. Apa kan ya berjabatan. Sehingga tang reng tua dia jadi satpam misalnya. Kebelah ka tang bapak. Sehingga tang reng tua dia jadi ustad, tang reng tua jadi ya kebelah. Mau nang akhirat bagi di bebe. Rohi aftar pokol bi kanjana sehingga ban kebelah kebuuin mak nilai tak penting kim. Oh nang akhirat bagi tak bisa nolong bi di bebe. Wala yatasaalun dan tidak pula mereka saling bertanya. Ya Allah, nanti di akhirat itu tak saling tanya, di rumah nyaman. Tak mikir sudah. Kalau musibah di dunia, ada orang kebakaran, seorang ibu masih ingat anaknya. Kebakaran di petang anaknya. Berarti kalau sampai tidak ingat, berarti dari saking ngerinya waktu itu. Kalau ada terjadi gempa, naudzubillah misalnya, seorang ibu masih ingat pada anak. Tapi kalau saudara mungkin sudah hilang pikirannya. Fokus menyelamatkan sendiri sama anak. Tapi kalau sudah sampai tidak ingat kepada anak, bagaimana ngerinya kejadian waktu itu. Perhatikan, ketika orang ini mau kembali ke dunia, yang tadi orang-orang yang kufur mau kembali kepada dunia, dia hanya mau beramal soleh, bukan mau punya uang, bukan mau punya harta. Jadi amal yang kita lakukan saat ini, yang kita ngaji, kita beribadah kepada Allah, kita sholat sunnah, duha, tahajud, semua yang kita lakukan, sedekah, itu adalah nikmat yang akan dirasa ketika kita sudah meninggal. Dan nikmat ini mengalahkan nikmat yang Allah berikan kepada seluruh raja-raja. Faham? Ya kita kan sekarang kayak biasa gitu, kayak memberi. Ya kita melihat yang nikmat itu ya jadi pejabat, jadi ya pejabatan. Tapi nikmat beramal soleh, ini adalah nikmat yang nanti akan disesali oleh semua orang. Kenapa dulu tidak beramal soleh? Jadi kita ini latih sekarang, ketika aftar misalnya aja ke masjid, asapuan masjid, beda orang numpak pajero tar. Berarti nikmat aftar nih kan lebih rajin daripada numpak. Kemun bisa numpak pajero artinya apa bisa? Anu gitu. Faman sakulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangan amalnya. Sekali lagi yang dimaksud berat ini mawazinuhu, ini bukan berat badan, tapi berat amal. Mungkin berat badan karena akan nyinten ya. Jadi amalnya faulaika humul muflihun, maka dia akan menjadi orang yang paling beruntung, senang dan bahagia nanti di surga. Wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang ringan amal timbangannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Fi jahannam khalidun, berada di neraka jahanam selama-lamanya. Jadi bagi kita yang beramal, hati-hati, jangan sampai kita kurangi amal kita dengan memberi kepada orang lain. Maksudnya memberi amal ya. Rasana noreng. Talfahu wujuhahumun nar, muka mereka dibakar dengan api neraka, dibakar wajahnya. Wahum fiha kalihun, dan mereka dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Kata ulama tafsir, cacatnya mulut mereka, mulut orang itu yang masuk neraka itu akan mengkerut karena panasnya neraka, tinggal giginya yang kelihatan. Nah, kemudian ditanya oleh di ayat selanjutnya, alam takun ayati, bukankah ayat-ayatku yakni Al-Quran tutla alaikum, telah dibacakan kepada kalian, bukan tukro ya, tapi tutla, artinya tutla dibacakan, diterangkan. Bukankah sudah dibacakan kepada kalian dengan penjelasan yang difahami, diperingatkan, fakuntum biha tukadzibun, tetapi kalian mendustakan, dusta. Kemudian qalu rabbana walabat alaina shikwatuna, mereka berkata, rabbana, wahai Tuhan kami, walabat alaina shikwatuna, kami telah dikuasai oleh kejahatan, wa kunna qauman dhallin, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Jadi katanya orang ini, ya Allah, kami dulu selama di dunia, kami dikuasai oleh nafsu kami yang jahat ini, sehingga kami tersesat. Rabbana akhrijna minha, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, dari neraka ini. Fa in udna, jika kami kembali kepada pelanggaran lagi, fa inna zalimun,
maka kami sesungguhnya adalah orang-orang yang zalim. Katanya, jadi kalau saya bahasakan, katanya orang yang sudah masuk neraka, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Kalau saya kembali lagi ke dunia, kalau saya masih ngulangi perbuatan yang salah lagi, maka saya adalah orang yang zalim. Qala khsa'u fiha, Allah berfirman, perhatikan, ketika Allah berfirman kepada orang yang masuk neraka, itu tidak langsung seperti sebagaimana orang yang berada di surga. Kalau orang yang berada di surga itu bisa bertemu dengan Allah nanti. Nanti di Al-Kahfi kemarin kita bahas, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Itu bertemu dengan Allah. Tapi bagi orang yang kafir itu tidak bertemu dengan Allah. Nah, bagaimana ketika Allah berbicara dengan mereka? Itu malaikat. Jadi Allah berfirman kepada malaikat, disuruh sampaikan kepada orang yang kafir. Ngerti ya? Bedanya dia, karena bertemu dengan Allah, berbicara dengan Allah itu nikmat. Faham? Baik. Qala, Allah berfirman, qala khsa'u fiha, tinggallah kalian dengan hina di dalamnya. Makin menjauhlah kalian di dalam neraka itu dengan hina, wala tukallimun, dan janganlah kalian berbicara denganku, kata Allah. Ya, tak usah. Innaha kana fariqun, sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hamba, fariqun fariqum min ibadi, sesungguhnya ada golongan dari hamba-hambaku yang mereka memisahkan dari golongan-golongan yang kafir itu. Yakni dia hijrah, pindah dari bermaksiat menjadi baik. Kalau dulu muhajirin ya. Kalau sekarang ada orang misalnya satu kelompok dengan orang-orang jahat, orang-orang yang suka korupsi, orang-orang yang suka mendolimi orang, orang-orang yang bermaksiat. Kemudian dia pergi meninggalkan itu. Kemudian dia berkata, yaqulu rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, aku beriman terhadap apa yang kau sampaikan di Quran ya Allah. Faghfir lana, ampuni saya, selama ini saya telah berdosa kepadamu ya Allah. Warhamna, dan kasihanilah saya ya Allah. Wa anta khairur rahimin, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Sampai waktunya? Baik. Kita akhiri di pertemuan ini, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan selanjutnya di ayat 110, yang mana nanti akan menceritakan bagaimana kelanjutan orang yang dikomunikasikan ketika ada di neraka. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.